Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat 1-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah bibit yang berbobot. Sebagian orang gemar menilai seorang atas dasar bibitnya. Bibit yang dimaksud adalah mengenai latar belakang, asalnya dari mana, dididik dengan cara bagaimana, dan oleh siapa. Hal ini menjadi penting dengan alasan bahwa watak atau karakter seorang berpotensi diturunkan dari garis keturunan atau keluarga. Akibatnya, banyak anak dipandang sebelah mata atas dasar latar belakang orang tuanya. Yefta memiliki asal-usul yang kelam. Dia anak daripada perempuan sundal yang bukan merupakan istri ayahnya. Dia dibenci dan diusir oleh saudara-saudara seayah. Yefta pun bergabung dengan geng perampok, tapi kemudian Yefta dipercaya untuk membebaskan Israel dari orang Amon. Bagaimana Yefta dapat dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan? Yefta menyadari kuasa dan karya Tuhan. Ia mau beriman dan berserah kepada Allah. Bukan perkara mustahil bagi Allah untuk mencurahkan anugerahnya kepada orang yang dipandang sangat tidak layak. Dunia boleh meremehkan seorang dengan latar belakang suram. Namun Allah bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Dia tidak memanggil seorang atas dasar bibit bebet bobot karena dia sanggup mengubah masa lalu yang kelam menuju masa depan yang penuh harapan. Atas dasar ini maka latar belakang kehidupan yang buruk bukan alasan bagi kita untuk tidak percaya pada Tuhan atau menolak didikannya. Syukur kepada Allah karena Dia menerima masa lalu kita. Mari nyatakan rasa syukur ini dengan menyediakan diri untuk dibentuk menjadi alatnya yang berkenan menjadi bagi kemuliaannya. Kualitas diri orang percaya bergantung pada ketaatan dan penyerahan dirinya kepada Bapa. Mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhannya pada hari ini dari Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat 1-11. Ataupun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka pada Yefta, "Marilah jadi panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon." Tapi kata Yefta pada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala kami atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta pada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atasmu." Lalu kata para tua-tua Gilead pada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, mari kita membaca daripada ayat yang pertama ya. Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan, gagah perkasa, tapi dia anak seorang perempuan sundal. Dikatakan di sini ayah Yefta ialah Gilead. Jadi latar belakang Yefta ini negatif ya. Jadi anak dari seorang perempuan sundal. Nah, tidak jelas ini perempuan sundalnya ini tetap dinikahin atau cuma setelah melahirkan terus melarikan diri, tidak jelas ya. Tetapi di sini hal itu adalah suatu preseden yang buruk ya. Latar belakang Yefta adalah negatif. Nah saudara, kita lihat Gilead papanya. Gilead itu terjerumus dalam dosa seksual, sehingga
apa yang dilakukan oleh Gilead ini menjadi tanggungan yang kasihan itu anaknya, yaitu Yefta. Nah, tapi hal yang menarik di sini adalah latar belakang negatif Yefta tidak menghalangi dia untuk jadi pahlawan yang gagah perkasa. Di sini ditulis ayat pertama ya. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dari sini kita lihat tidak tahu seberapa buruk dari pengalaman masa mudamu atau hal-hal terdahulu yang mungkin Anda alami. Mungkin itu buruk, negatif, sangat memalukan, bahkan cenderung menjijikkan. Tetapi satu hal yang penting adalah Tuhan tetap menerima Anda dan saya, dan bahkan bisa menjadikan Anda dan saya itu adalah suatu figur yang luar biasa yang berpengaruh terhadap kerajaan surga. Sebagai contoh ya, background negatif daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu dikenal namanya Saulus. Saulus itu menjadi aktor dari kematian seorang martir yang bernama Stefanus. Dia menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang Kristen di abad pertama. Orang-orang Kristen yang dia bunuh dengan surat perintah resmi ya dari Sanhedrin. Dia menjadi bertanggung jawab terhadap pembunuhan-pembunuhan itu. Nah, tetapi dengan latar belakang yang sebegitu negatif, sebegitu menyeramkan, toh Tuhan bisa memakai Paulus untuk menjadi penulis perjanjian baru. Bahkan beberapa kitabnya seperti kitab Roma itu sangat dalam, berisi doktrin-doktrin kekristenan yang sangat luar biasa. Terutama di kitab Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 ya. Kalau 12 ke 16 itu agak praktis pembahasannya. Yang doktrinal Roma 1 ayat pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Terutama ketika membahas tentang predestinasi, suatu doktrin yang menjadi ciri khas orang-orang Calvinis, itu di pasal yang ke-9, Roma 9. Jadi Tuhan bisa memakai Paulus dari background yang negatif menjadi seorang penulis kitab suci. Bukankah hal ini adalah luar biasa? Tuhan juga bisa memakai seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, kurang lebih abad ke-4, untuk menjadi seorang apologet Kristen yang luar biasa. Padahal sebelumnya Agustinus bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga bisa pakai orang yang namanya Lee Strobel, seorang mantan ateis yang dipakai Tuhan luar biasa sekarang menjadi seorang apologet Kristen. Gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal luar biasa. Ada suatu perubahan-perubahan hidup. Ketika Roh Kudus bekerja, ada perubahan-perubahan hidup yang akan menjamah kehidupan saudara. Yang terpenting adalah apakah saudara membuka hatimu dan bersedia diubah oleh kuasa Roh Kudus. Saudara perlu merenungkan hal itu. Hal yang kedua, ayat yang kedua. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Berarti ini istri resminya ya. Yang tadi kan perempuan sundal. Ini istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Jadi ini ceritanya harta gono gini, ya. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara, kalau misalkan ya harta gono gini ini Yefta itu ikut ambil di dalam bagiannya, berarti kan jatah anak-anak laki yang dari istri resminya ini kan berkurang. Nah, anak laki-laki dari istri resminya ini tidak mau bagiannya itu berkurang. Caranya gimana supaya bagiannya tidak berkurang? Ya Yeftanya harus minggir dari daftar penerima pusaka. Caranya ya ngusir. Terus ngusir alasannya apa? Dipakai engkau anak dari perempuan lain. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Saudara, yang bermasalah gini ya, dari kecil sampai besar tidak diceritakan bermasalah. Ya, tapi tiba-tiba terpecah gara-gara masalah warisan. Dari sini kita lihat ya, uang
itu dapat membuat persaudaraan pecah dan hancur berantakan. Nah ini jadi hati-hati ya kalau kongsi-kongsi usaha, terutama yang berhubungan dengan saudara, ini hati-hati. Bukan nggak boleh, tapi mesti dari awal harus jelas. Karena terkadang entah pembagian harta gono gini yang nggak jelas, pembagian dividen yang kurang pas, itu membuat hubungan saudara bisa pecah gara-gara uang. Berarti iblis ini sengaja menunggangi uang, lebih tepatnya memakai uang untuk memecah belah daripada persaudaraan. Ini repot. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ini suatu ayat yang terkenal sekali dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini hati-hati. Karena terkadang itu orang ketika melihat uang itu lupa daripada segala prinsip-prinsip kebenaran, dituabrak, pokoknya dia dapat bagian yang terbesar. Pokoknya dapat uang. Intinya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi preman ini. Jadi Yefta ini jadi preman. Jadi penolakan. Kan dia mikir, waduh latar belakang negatif. Siapa yang bisa ngubah statusnya anak dari perempuan sundal itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Dia putus asa dan mungkin dia merasa lebih nyaman dengan suatu komunitas yang memiliki latar belakang yang sama seperti dia. Latar belakang seorang buangan. Itu sebabnya dia jadi preman. Jadi penolakan itu menimbulkan efek negatif bagi pihak yang tertolak secara psikologis. Penolakan dapat berpotensi menghancurkan kehidupan seorang. Kaum yang tertolak biasanya bersatu untuk sesuatu yang kontraproduktif. Dalam hal ini jadi preman. Ini Yefta jadi pemimpin preman. Gitu ya. Terus ayat 4. Berapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. By the way, Yefta adalah orang Israel ya. Diusir. Kemudian ada Bani Amon. Amon ini Moab dan Amon ya. Moab dan Amon ini ya keturunan daripada anak Lot gitu ya. Yang bersetubuh dengan anaknya sendiri, melahirkan keturunan Moab dan Amon. Dan sudah dinubuatkan bahwa bangsa Moab dan Amon itu akan menjadi seteru daripada bangsa Israel. Nah, ayat 5. Ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Memang Amon lagi melawan Israel waktu peristiwa ini. Para tua-tua sudah mungkin mengkalkulasi kekuatan orang Israel dan Amon tidak sebanding. Nah, ada kemungkinan besar bahwa kekuatan Yefta yang menggalang para preman-preman ini dianggap kekuatan yang sangat besar saat itu. Dan karena sangat besarnya itu bisa dinilai menjadi kekuatan tambahan bagi bangsa Israel untuk melawan orang-orang Amon. Ya. Jadi ini suatu hal yang mengejutkan terjadi ya. Tiba-tiba tua-tua ini menghadapi Yefta menunjukkan bahwa hal yang tak terduga terkadang tuh menghampiri hidup kita yang menyebabkan kita keluar dari permasalahan hidup kita. Gitu ya. Siapa yang berpikir bahwa tua-tua Israel itu akan berkunjung ke Yefta? Bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang membuang Yefta? Bagaimana mungkin orang yang terbuang membayangkan orang yang sengaja membuang dia itu datang mohon-mohon pertolongan? Itu tidak akan terpikirkan. Jadi terkadang Tuhan itu bekerja dalam hidup kita dengan rencananya yang ajaib. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan yang tidak mungkin, seolah-olah tidak mungkin, bisa menjadi mungkin kalau Tuhan itu berkehendak. Jadi ingatlah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menguasai langit dan bumi
pencipta langit dan bumi, lebih besar daripada langit dan bumi, dan pasti dia lebih besar dari segala permasalahanmu yang sekarang saudara alami. Jadi, nantikanlah pertolongan-pertolongan Tuhan yang secara ajaib, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan itu akan saudara alami kalau saudara mau tetap berjalan kepada Tuhan. Oke, lanjut. Ayat 6 sama 7. Kata mereka pada Yeftah, marilah jadilah panglima kami. Loh, asalnya dibuang loh, malah diangkat jadi panglima. Biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Jadi ini butuh bantuan pasukan. Ayat 7, tetapi kata Yeftah pada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Sini kayak kita lihat ya, banyak daripada kita tuh hanya datang kepada orang kalau butuh. Kalau tidak butuh, ya tidak perlu berhubungan dengan orang itu. Kadang-kadang kita tuh menilai seseorang itu based on untung rugi, perlu atau tidak. Padahal kita diajari dalam firman Tuhan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Sudah seharusnya kita memandang orang lain, rekan kerja, rekan di gereja, keluarga, itu sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kalau dia adalah gambar dan rupa Allah, sudah seharusnya kita menghormati dia. Sama seperti Tuhan menghormati, menghargai orang-orang yang berdosa, yang mau mati untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak harus mati, tapi nyatanya dia tetap mau mati untuk orang-orang yang berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib kepada kita ketika kita masih berdosa. Saudara, betapa kontrasnya suatu hubungan yang diperlihatkan antar manusia berdosa yang based on untung rugi dengan hubungan yang Allah tunjukkan kepada kita yang based on pure murni karena kasih. Saudara, hari ini ketika saudara berelasi dengan seseorang, apakah yang mendasari hubunganmu? Untung rugi? Ataukah kasih yang murni seperti kasih di salib Kristus? Saudara perlu merenung ini baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. Apakah yang mendasari saudara berelasi dengan seseorang hari ini? Apakah untung rugi? Menguntungkan bagi saya, let's go. Tidak menguntungkan, tendang kanan, tendang kiri, sikut sana, sikut sini. Atau saudara berelasi berhubungan dengan seorang, dasarnya adalah kasih Kristus. Sama seperti Kristus mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ringkas cerita, Yeftah jadi preman menjadi panglima perang. Sekarang ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead. Tadi dijadikan panglima perang. Itu aja kaget ya. Sekarang dijadikan kepala atas kami. Terus kami diterangkan di sini ya, seluruh penduduk Gilead. Ini luar biasa ya, seluruh penduduk Gilead ya, jadi pemimpin suatu suku ya. Jadi kemudian responsnya Yeftah seperti ini. Kata Yeftah pada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan huruf besar YHWH menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Ini Yeftahnya tanya sekali lagi untuk meyakinkan. Bener ndak telinganya ini mendengarkan ini ya? Takutnya salah tangkap nih. Masa preman dijadikan kepala? Gitu? 10. Para tua-tua Gilead tuh ngomong, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Jadi ini benar-benar ditaati ya. Jadi ada penerimaan ketika Yeftah diangkat jadi seorang pemimpin. Saudara, mungkin selama ini Anda merasa tertolak. Selama ini mungkin background Anda adalah negatif. Tapi ada saatnya nanti Tuhan akan mengubah
daripada segala masa lalu yang negatif, dari segala background yang negatif, dari segala latar belakang penolakan yang membuat engkau dalam tanda kutip menjadi preman-preman seperti di Yefta, di tanah di Top. Bahkan menjadi pemimpin antar preman. Suatu saat nanti, engkau akan menjadi seperti Yefta. Akan menjadi pemimpin daripada bangsa Israel untuk mengalahkan daripada Bani Amon. Untuk menjadi pemimpin yang mencari Tuhan. Saudara, saya yakin Yefta dalam pengasingannya di tanah Top, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kok seperti itu? Kita lihat ya, responnya ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima perang mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada siapa? Di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, artinya ketika Yefta pengen menghadapi bangsa Amon, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan dia tidak percaya kekuatan daripada pasukannya, tidak. Tetapi dia pengen membawa segala pertarungannya, pertempurannya di hadapan Tuhan. Saudara, sudahkah Anda hari ini, pagi-pagi ini, membawa perkara-perkara saudara, pekerjaan, keluarga, mungkin yang sekolah, masih sekolah, atau yang masih kuliah, atau yang sudah bekerja, pekerjaan, atau apapun. Saudara bawa di hadapan tangan Tuhan. Saudara doakan pokok-pokok doa. Mau ujian, atau tentang karir, atau tentang apapun. Saudara bawa di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Sejujurnya terkadang kita tuh melibatkan Tuhan saat-saat terakhir ketika kita tuh sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak kebalik ya. Bukankah Tuhan harus ditaruh pertama? Kok ditaruh terakhir? Apa tidak salah? Kalau Tuhan ditaruh terakhir berarti dia dianggap yang pertolongan yang paling bontot. Tapi kalau dia diutamakan dari sejak awal, maka engkau akan dipelihara dalam hidupmu. Permasalahannya, maukah kita melibatkan dia sejak pertama kali, proyek-proyek apapun dalam hidup ini. Entah itu proyek pekerjaan, atau proyek ketaatan kerohanian, atau proyek apapun. Bawa kepada dia. Dan dia akan menunjukkan jalan keluarnya yang ajaib. Seperti yang tidak pernah dipikirkan oleh Yefta sebelumnya. Yaitu didatangi oleh tua-tua, malah mau diangkat jadi kepala dan panglima. Saudara, dari sini kita lihat. Ketika Tuhan bekerja, dia bekerja dengan cara yang ajaib. Ketika Tuhan bekerja, dia bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dia bekerja dengan cara yang luar biasa. Itulah Tuhan yang kita percayai, itulah Tuhan yang kita imani, dan dia adalah Allah yang hebat. Saudara, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.